angkatlah beban dan sucikan diriku oleh curah darah-Mu. Pembacaan Alkitab dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu, siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan hari ini bertemakan doa tanda peduli. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia 1 ayat 4. Umum terjadi ketika mengalami masalah atau pergumulan. Orang meminta dukungan doa dari orang lain. Tetapi mungkin ada juga orang yang menganggap doa sebagai sesuatu yang pasif sehingga tidak penting untuk dilakukan. Padahal doa adalah sebuah kekuatan yang dapat mengawali sebuah tindakan kebaikan yang besar. Hal inilah yang kita lihat dalam sikap Nehemia terhadap Israel. Kitab Nehemia mengisahkan tentang keadaan bangsa Israel setelah kembali dari pembuangan. Keadaan bangsa Israel belum membaik. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Keadaan itu akhirnya didengar juga oleh Nehemia, juru minuman Raja Artahasta. Nehemia prihatin akan kondisi Israel itu.
Ia menangis dan berkabung bagi Israel. Ia berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Tindakan Nehemia ini merupakan tanda dan awal tindakan kepeduliannya bagi Israel. Setelah berdoa dan berpuasa, Nehemia menemui raja dan mendapat perkenanan raja untuk pergi ke Yerusalem dan menolong Yerusalem. Tindakan Nehemia menunjukkan pada kita bahwa doa adalah bentuk kepedulian dan memiliki kekuatan. Doa Nehemia mewujud dan memuncak dalam tindakannya pergi menolong Yerusalem. Kepedulian kita terhadap sesama yang menderita pun seharusnya lah mewujud dalam tindakan nyata. Kita berdoa bagi mereka yang menderita dan pada gilirannya doa itu bertransformasi menjadi tindakan nyata. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu hari lepas hari hingga saat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Perumnas dan Bajem Kutabumi yang bergumul untuk masalah ekonomi, pendidikan, pasangan hidup, keluarga yang merindukan keturunan, juga mereka yang sakit menaun, serta yang masih menjalani isoman. Berikanlah kekuatan dan pemulihannya Tuhan, biarlah Engkau berikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami juga rindu untuk mendoakan gereja kami, GKI Perumnas. Kami doakan tiap pelayan gereja yang boleh hadir untuk melayani, seperti pendeta, penatua, dan aktivis. Biarlah mereka lakukan dengan sepenuh hati, dan biarlah tetap terus tekun dan setia dalam pelayanannya, dan kiranya apa yang mereka lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Kami juga mendoakan tiap program kerja yang disusun baik di majelis jemaat maupun di tiap komisi boleh berjalan dengan baik dan boleh berdampak bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk kegiatan khusus bulan ini, yaitu kegiatan bulan keluarga. Biarlah Engkau saja yang sertai untuk tiap rencana yang telah disusun maupun akan disusun oleh PHBG sampai akhir bulan Oktober. Kiranya Engkau juga berikan mereka kesehatan, sukacita, dan kesatuan hati dalam tiap tim-tim PHBG. Bapa, kami juga mendoakan ibadah umum di gereja kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami sudah bisa mulai beribadah umum secara onsite, walaupun masih secara onsite terbatas. Tapi kami bersyukur untuk hal itu. Biarlah ibadah umum yang berlangsung secara onsite terbatas dan online ini Engkau berkati tiap peralatan yang digunakan, baik untuk online maupun onsite, sehingga ibadah dapat berlangsung dengan baik. Demikianlah doa kami untuk gereja kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan yang boleh kami lakukan selama ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk negara kami tercinta. Kami sangat bersyukur kalau negara kami boleh aman dan tentram. Dan kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan negara kami boleh menjadi salah satu bagian di negara kami untuk berkarya. Tuhan, saat ini kami bersyukur dan berdoa bagi negara kami, yaitu untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, dari pusat sampai yang terendah, yaitu tingkat RT RW.
Kiranya karuniakan berkat-berkat bagi Bapak Jokowi bersama jajarannya untuk merencanakan dan memprogramkan di dalam bekerja bersama jajarannya, baik itu menteri-menteri, gubernur, bupati, dan lembaga pemerintahan lainnya, agar dapat melaksanakan mandat dari rakyat untuk melayani rakyat dengan sepenuh hati dan takut untuk berbuat yang tidak Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan Yesus, apa yang sudah menjadi rencana para pemimpin bangsa dan negara kami, kiranya dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sampai di pelosok negara kami. Keadilan bisa dirasakan baik dalam segi hukum, ekonomi, sosial, dan pendidikan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan makmur. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sampai saat ini masih berlangsung. Kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk tim nakes atau orang-orang yang ikut dalam proses vaksinasi agar diberi kekuatan serta kesehatan dan proses vaksinasi di negara kami boleh cepat memenuhi target sehingga COVID-19 boleh berlalu dari negara kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang sampai saat ini belum mau vaksinasi, agar kiranya diberikan kesempatan untuk dapat vaksinasi, sehingga target dari pemerintah dapat terwujud dan ekonomi boleh tumbuh serta normal kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Masih banyak yang ingin kami sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus tahu apa yang ada di hati dan pikiran kami. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.